لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته ولا شريك له في عبادته وربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يغيظ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعات رحمني وإياكم جميعا الحمد لله والشكر لله الله تبارك وتعالى الله ذو الجلال والإكرام الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dialah Allah yang telah menghimpun kita di tempat yang mulia ini. Dialah Allah yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah, Allah mudahkan kita untuk khusyuk. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan keikhlasan. Karena hilang khusyuk, hilang keikhlasan, maka adalah ibadah yang sia-sia. Semoga Allah Ta'ala jadikan lisan kita lisan yang berzikir, dimudahkan oleh Allah untuk mensyukurinya, dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bisa kita mengintrospeksi diri kita, bisa selalu evaluasi diri kita, karena kita tidak luput dari salah dan dosa. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan kita, sangat menginginkan keselamatan kita, dan dia menangis karena mengingat umatnya, mengingat kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada Jumat kali ini, khatib mengajak kita untuk merenungi, menghayati, dan hendaknya kita terhindar tentang bahaya an-nifaq. Karena kemunafikan adalah bahagian dari penyakit hati. Dan bila mana penyakit tersebut tidak kita waspadai, maka kita akan terjangkiti dengan penyakit nifak tersebut sementara kita tidak menyadarinya. Maka kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguh sangat banyak Allah menyinggung tentang orang-orang munafikin.
menyinggung tentang karakter orang-orang munafik, maka di antaranya firman Allah yang Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang munafikin yukhadi'un Allah, selalu melakukan tipu daya terhadap Allah, dan itulah yang mereka tidak pahami, itulah yang mereka tidak mengerti. Kenapa mereka ingin menipu Allah, padahal tidak mungkin ada manusia yang mampu membohongi Allah, menipu Allah, mengelabui Allah. Kita harus yakin Allah Maha Tahu. Kita harus yakin Allah Maha Melihat. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Memantau. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, maka tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang munafikin, hal itu terlewatkan dari pemahaman mereka. Mereka mengira bisa menipu Allah, padahal sesungguhnya Allah Maha membalas tipu daya orang-orang munafikin. Lalu bagaimana bentuk penipuan mereka terhadap Allah? Idza haddasa kadzaba. Kalau mereka berbicara, maka mereka berbohong. Itu bahagian dari bentuk mereka menipu Allah, sehingga makhluk-makhluk Allah mereka tipu, mereka bohongi. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau mereka berjanji, maka mereka tidak menepati janjinya. Wa idza ahada ghadara. Kalau diberikan perjanjian, maka mereka dengan mudah untuk tidak menepati janji, mengingkari janji, mengingkari amanah yang telah dipikulkan kepadanya. Wa idza khasama fajara. Kalau mereka berselisih paham, maka mereka membalas melampaui batas. Ini di antara ciri khas daripada perbuatan orang-orang munafikin. Maka yang mereka tipu sesungguhnya bukan Allah, tetapi yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Kaum muslimin, wa huwa khadi'uhum, kata Allah, Allah akan membalas tipu daya mereka. Di dunia mereka akan susah, di dunia mereka akan binasa, di dunia mereka tidak akan pernah tenang, di dunia mereka akan diberikan oleh Allah bencana demi bencana karena kebohongan dan penipuan-penipuan mereka. Kemudian di antara ciri khas orang-orang munafikin, kalaupun mereka salat, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalaupun mereka mendirikan salat, tapi mereka tidak sungguh-sungguh melaksanakan salat. Rasa berat menyergapi mereka. Sangat berat bagi mereka untuk datang ke masjid. Sangat berat bagi mereka datang untuk salat Isya berjamaah. Sangat berat bagi mereka untuk datang salat subuh berjamaah. Maka kalau ada penyakit ini di antara kita, waliyadzubillah, segeralah kita insaf, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada obat untuk menghilangkan kemunafikan itu kecuali dengan menjaga salat berjamaah dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla lillah arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Siapa yang melaksanakan salat karena Allah ikhlas, melaksanakan salat karena Allah ikhlas, yang dia kerjakan apapun ibadahnya, ibadah yang teragung ini maka dikerjakan dengan ikhlas, arba'ina yauman, selama 40 hari, pagi, zuhur, asar, maghrib, isya, dikali 40 berarti 200 kali salat. Kemudian fi jama'atin, dikerjakan berjamaah, yudriku takbiratul ula, lalu mereka kerjakan dengan berjamaah tanpa ada kata terlambat, tanpa ada kata masbuk. Imam takbir, dia langsung takbir. Kalau ini mampu kita kerjakan selama 40 hari lillah berjamaah, tak ada kata masbuk sedikit pun, apa yang akan didapatkan oleh orang ini? Kutiba lahu bara'atan, Allah akan tuliskan bagi orang ini 2 kebebasan. Bara'atu minan nar, dibebaskan dari api neraka.
wa bara'atum minan nifaq. Dibebaskan dari kemunafikan. Kalau kita tidak berusaha untuk itu, maka tanyakan kepada diri kita, kapankah kita bisa bebas dari nifak? Karena Nabi kita memberikan cara agar bebas bersih dari nifak itu dengan cara seperti itu. Kalau masih ada, ya, kalau masih ada keterlambatan dan itu menjadi kebiasaan, wal iyadu billah, coba kita introspeksi diri, coba kita evaluasi diri kita. Apakah kita bahagian dari orang-orang yang masbuk? Kalau kita masih bahagian dari orang-orang yang masbuk, maka perbaiki salat kita. Karena bukan hanya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Hadis ini sebabnya Nabi mengatakan itu adalah kata Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi mengatakan kepada para sahabat, taqaddamu fa'atimmu bi wal yatim bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Ketika Nabi sudah masuk ke masjid, kemudian dilihatnya sebahagian sahabat itu agak berat untuk mencari saf pertama, saf kedua, sehingga ada orang-orang yang di belakang tidak mau maju ke depan. Maka Nabi ketika melihat tersebut, Nabi katakan apa kepada mereka? Majulah kalian, ikuti saya, dan agar orang-orang di belakang kalian mengikuti kalian. Karena ada orang-orang yang terus terlambat untuk maju ke saf-saf terdepan, sehingga Allah menghukum mereka. Dengan cara apa? Hatta yuakhiruhumullah. Allah menghukum mereka dengan cara menunda-nunda mereka mendapatkan kebaikan. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala? Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qauman yata'akhkharuna fil masjid. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan masbuk karena terlambat dari luar masuk masjid, tapi mereka terlambat untuk mencari saf pertama, saf kedua. Kemudian la yataqaddamuna ila sufufil awwal, la yataqaddamuna ila sufufil ula. Mereka tidak berlomba-lomba untuk masuk ke saf yang pertama, kedua dan seterusnya. Kemudian Nabi katakan kepada mereka, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Maka mereka terus terlambat atau terus ogah-ogahan untuk maju ke saf yang terdepan, sehingga Allah menghukum mereka dengan menunda-nunda mereka. Apa kata para ulama? Di antara bentuk penundaan Allah terhadap mereka adalah idza awwada ta'akhkhara fil ibadah an yubtala bi an yuakhiruhu Allah fi jami' mawatinil khairi. Bila ada orang yang membiasakan dirinya untuk terlambat dalam sholat berjamaah ini, maka mereka akan ditunda oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan bahwa ditunda mereka untuk mendapatkan rahmat Allah, ditunda mereka untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, ditunda mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Renungi, hayati, kalau kita masih bahagian dari orang-orang yang masbuk, segeralah perbaiki diri kita, segeralah introspeksi diri kita, karena itu tanda kita masih bahagian. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, yura'unan nasa. Ciri khas ketiga orang-orang munafikin di dalam ayat ini adalah mereka selalu berbuat riya. Mereka selalu menampakkan amal kebaikan kepada manusia agar manusia memuji dan menyanjungnya. Mereka berbuat riya, mereka berbuat sum'ah. Riya dan sum'ah adalah kemunafikan. Riya dan sum'ah adalah bahagian dari syirik yang sangat ditakuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa itu syirik kecil Rasulullah? Maka Nabi katakan ar-riya. Dan riya itu adalah bahagian dari karakternya orang-orang munafikin. Dan kita wajib untuk takut terjerumus kepada nifak, sebagaimana kita takut terjerumus kepada kesyirikan, sebagaimana kita takut terjerumus kepada riya, sebagaimana kita takut terjerumus kepada sum'ah. Kalau ini kita tidak hati-hati, maka terkadang riya, sum'ah sudah menggerogoti amal ibadah kita. Waliyatubillah. Jangankan kita, para sahabat takut terhadap nifak. Abu Bakar takut terhadap nifak. Hanzalah takut terhadap nifak. Suatu ketika dalam hadis Sahih Muslim, Abu Bakar bertemu dengan Hanzalah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Bagaimana kabar engkau di pagi hari ini wahai Hanzalah? Langsung Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah telah menjadi orang munafik. Bukan dia orang munafik, tapi karena takut amal ibadah dia rusak, takut dia termasuk ke dalam golongan orang-orang munafikin, sehingga dengan gampang dia mencela dirinya. Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Ya Hanzalah, apa yang kau katakan ini?" Kemudian Hanzalah mengatakan, "Ya Abu Bakar, bukankah kalau kita bersama Nabi, Nabi ingatkan kita tentang surga, Nabi ingatkan kita tentang neraka, seakan-akan kita melihat surga dan neraka dengan kepala mata kita sendiri. Tapi kalau kita sudah tidak bersama beliau, kita lupa banyak hal." Maka tiba-tiba Abu Bakar ketakutan. Kemudian Abu Bakar dengan Hanzalah datang kepada Rasulullah menanyakan hal tersebut. Ketika Nabi bertemu dengan mereka, maka Hanzalah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah munafik ya Rasulullah." Nabi juga bertanya kepada Hanzalah, "Apa maksud engkau mengatakan nafaqah Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan seperti yang dijelaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Nabi, "As-sa'ah, as-sa'ah." Memang ada saatnya lupa orang kepada Allah, lupa kepada surga, lupa kepada neraka. Dan ada saatnya orang ingat kepada Allah, ingat kepada surga, ingat kepada neraka. Kalau seandainya kalian terus menjaga kondisi seperti berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la safahatkumul malaikah, maka sungguh para malaikat mengagumi kalian dan mengucapkan selamat kepada kalian, menyalami tangan kalian, tanda kalian berada dalam kondisi yang sangat baik. Tapi oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, kita wajib khawatir diri kita terkena nifak. Karena begitu banyak di antara para sahabat yang ketakutan terhadap nifak ini. Aku qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap kemunafikan. Kalau kita tidak takut terjerumus kepada kemunafikan, maka ketakwaan kita luntur. Ketakwaan kita harus kita perbaiki. Karena apa kata para ulama kita dari kalangan salafun salih sampai hari ini, di antara perkataan Al-Imam Ibrahim At-Taimi di dalam Sahih Al-Bukhari, apa kata beliau? "Ma aradtu qawli ala amali illa khasitu an akuna mukadziban." Aku tidak berani mengukur ucapanku dengan perbuatanku, karena aku khawatir aku berdusta antara perbuatan dengan pekerjaan, antara perbuatan dengan ucapan. Kenapa dia mengatakan itu? Karena dia tidak ingin dia termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Karena ucapan dengan perbuatannya takut tidak sinkron. Apa perkataan Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in? Dia berbicara tentang nifak. "Ma khafuhu illa mu'minun wala amanahu illa munafikun." Tidak ada yang takut terjerumus kepada penyakit nifak kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari penyakit nifak kecuali orang munafik. Artinya apa? Kita wajib
pada diri kita tertanam rasa takut terhadap nifak. Kemudian tabi'in yang lain di dalam hadis sahih Bukhari, Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan, adraktu salasina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Aku telah mendapati, aku telah berguru kepada lebih daripada 30 orang sahabat Nabi. Aku telah mendapati mereka, kesemua mereka ketakutan kalau diri mereka terkena penyakit nifak. Maka tak ada seorang pun yang mengatakan imannya seperti iman Jibril, imannya seperti iman Mikail, karena ketakutan mereka terhadap kemunafikan tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika dia ditanya tentang masalah nifak, ma taqulu fi man la yakhafun nifaq ala nafsi, wa imam, apa ucapan engkau, apa komentar engkau terhadap orang yang tidak takut dirinya terjerumus kepada nifak? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Apa kata beliau? Man la ya'manu ala nafsi nifaq. Apakah ada orang yang merasa aman bahwa dirinya tidak terkena nifak? Maknanya kalau ada orang yang merasa dirinya aman dari nifak, dialah orang munafik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengungkapkan di dalam ungkapan-ungkapan yang diturunkan oleh para ulama, dinukil oleh para ulama, wa mimman kana yata'adzamu min nifaq min as-sahaba Hudzaifah, Abu Darda wa Abu Ayyub Al-Ansari, wa min at-tabi'in fakatsirun minha Ibnu Sirin. Orang-orang yang selalu minta perlindungan kepada Allah dari penyakit nifak di kalangan sahabat yang terkenal, Hudzaifah Ibnu Yaman, kemudian Abu Darda, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari. Di kalangan tabi'in yang begitu banyak, maka di antaranya Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa iyyakum jami'ah. Yang keempat, ciri khas orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Apa maknanya? Kalau kita tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit, maka kita termasuk orang yang tertimpa penyakit nifak. Karena para ulama menjelaskan, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana beliau katakan, kasratu zikrillah amanun minan nifaq. Memperbanyak zikir kepada Allah jalan untuk aman dari kemunafikan. Fa innal munafiqin qalilu dzikir lillah. Karena orang munafik itu sangat sedikit berzikirnya kepada Allah. Karena Allah telah mengatakan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, man aktsara dzikrallah bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia adalah orang yang terbebas dari kemunafikan. Karena Allah mengatakan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Lalu bagaimana supaya kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir? Satu, jaga salat berjamaah. Jaga salat berjamaah. Terapi diri kita dengan hadis yang pertama tadi. Jangan masbuk. Cara yang pertama. Cara yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Karena zikir yang paling utama, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, afdalu zikri tilawatul Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Setelah sholat fardu, jangan sampai tidak berzikir. Karena orang yang berzikir setelah sholat fardu, keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian pagi, sore, jangan sampai tidak berzikir. Ini terapi untuk diri kita, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sedikit berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'aizal islam wal muslimin. Allahumma 'aizal islam wal muslimin. Allahumma 'aizal islam wal muslimin. Wadammir a'daka wa a'da'a din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwal mujahidin fi Falastin wa fi Gaza ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimus shalah.